Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Teguh Riyadi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir pengganti UAS mata kuliah pengenalan pola. Di sini saya membuat program pengklasifikasian image hewan dengan menggunakan model klasifikasi support vector machine. Adapun data-data yang digunakan di sini saya menggunakan data gambar hewan. Yang pertama yaitu di sini ada dua kelas. Untuk kelas pertama itu kelas berang-berang, terdapat 5 gambar hewan berang-berang. Kemudian yang kedua itu gambar rubah, terdapat 5 gambar rubah di sini. Dan masuk ke kodenya, baik, di sini saya akan menjelaskan eh, kode yang ada di sini. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan ialah memanggil library yang diperlukan. Di sini bisa dilihat library yang diperlukan ada CV2, kemudian NumPy atau library operasi numerik pada Python, Matplotlib, itu adalah library untuk visualisasi data, dan banyak lagi di sini library yang digunakan seperti Python Display Import Image, itu kelas untuk menampilkan gambar dalam notebook Python. Selanjutnya yang kita lakukan setelah memanggil library yang diperlukan yaitu mengimport gambar. Di sini pada langkah pertama import gambar menggunakan function import image, yang mana itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengimpor gambar dari file path. Kemudian fungsi ini nanti menggunakan library CV2 itu akan membaca gambar kemudian mengembalikan gambarnya atau return image ini. Setelah mengimpor gambar, yang kita lakukan pada langkah kedua di sini adalah ekstraksi fitur. Nah, ekstrak fitur adalah fungsi untuk melakukan ekstraksi fitur dari gambar yang diberikan. Pada contoh program ini, fitur yang diekstraksi adalah histogram of color atau HOC, yaitu histogram dari distribusi warna dalam gambar. Fungsi ini menggunakan fungsi CV2 calchis untuk menghitung histogram gambar dengan membagi gambar ruang warna menjadi 8 level dalam masing-masing saluran warna RGB histogram, kemudian dinormalisasi dan diflatten menjadi array satu dimensi sebelum kemudian dikembalikan. Kemudian di langkah ketiga di sini setelah melakukan ekstraksi fitur, dataset yang telah diproses tadi akan digunakan sebagai data latih untuk algoritma support vector machine untuk melakukan prediksi agar dapat melakukan klasifikasi pada image hewan nantinya. Nah, untuk mengklasifikasikan datanya, kita menggunakan uh, fungsi classify class di sini, yang biasa digunakan untuk melatih model klasifikasi menggunakan fitur dan label yang diberikan. Pada program ini digunakan model klasifikasi support vector machine dengan kernel linear. Di sini bisa dilihat. Nah, ini kernel linear. Parameter ini digunakan untuk membangun garis pemisah antara kelas yang berbeda. Selanjutnya, bisa dilihat di sini objek scalar dengan kelas standar scalar ini adalah eh, untuk melakukan standarisasi fitur sehingga memiliki mean atau rata-rata 0 dan deviasi standarnya itu 1. Selanjutnya, kita membuat objek pipeline menggunakan kelas pipeline dari scikit-learn. Pipeline ini digunakan untuk menggabungkan beberapa tahap pemrosesan data secara berurutan. Dalam hal ini, tahap pertama dalam pipeline adalah scaler yang akan melakukan standarisasi fitur, dan tahap kedua adalah SVM, yaitu model SVM yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian dalam classify class ini akan mereturn pipeline. Nah, setelah semua tahap pemrosesan telah ditentukan dalam pipeline, kita dapat melatih model menggunakan metode fit. Ini fit.
pada objek pipeline. Fitur X dan Y atau label X dan Y ini digunakan untuk melatih model. Pada tahap ini, pipeline akan melakukan standarisasi fitur terlebih dahulu, kemudian melatih model SVM dengan fitur-fitur yang telah diubah skalanya. Setelah melatih model objek pipeline yang berisi semua tahap pemrosesan dan model klasifikasi dikembalikan sebagai output dari fungsi. Kemudian kita masuk ke step keempat atau langkah selanjutnya itu adalah mengambil pola dari data latih dengan menggunakan fungsi getPattern. Nah, kita dapat melakukan pemrosesan data fitur dan label serta melatih model klasifikasi dengan memanfaatkan fungsi classify class tadi. Fungsi getPattern ini memiliki dua parameter, yaitu X yang merupakan data fitur atau array multidimensi dan Y yang merupakan label dua dimensi dari data latih. Nah, langkah pertama dalam fungsi ini adalah mengubah bentuk array fitur X menjadi dua dimensi menggunakan metode reshape. Nah, di sini argumen -1 ini itu menunjukkan bahwa jumlah baris akan disesuaikan secara otomatis berdasarkan ukuran array fitur. Dengan mengubah bentuk array fitur menjadi dua dimensi, kita memastikan bahwa input yang diberikan ke model klasifikasi memiliki dimensi yang sesuai. Setelah mengubah bentuk array fitur, dilakukan pengecekan apakah terdapat nilai not a number atau nilai bukan angka dalam fitur X atau array X ini. Kemudian jika semisal terdapat nilai bukan angka, maka dilakukan imputasi atau pengisian nilai dengan menggunakan simple imputer. Di sini bisa dilihat imputer sama dengan simple imputer. Pada kode tersebut, imputasi adalah mean, yaitu dengan mengganti nilai none dengan nilai rata-rata dari kolom fitur yang terkait. Proses imputasi dilakukan menggunakan metode fit transform pada objek imputer di sini. Dan hasil imputasi nanti akan disimpan kembali ke dalam array fitur X setelah melakukan pengecekan dan imputasi nilai bukan angka. Jika ada, dilakukan pelatihan model klasifikasi menggunakan fungsi classify class di sini. Data fitur yang telah diubah bentuk dan diimputasi tadi digunakan sebagai input untuk pelatihan model. Bisa dilihat di sini dalam pelatihan classify class ini menggunakan data X atau Y yang mana data pelatihan model tadi dan data imputasi tadi. Model klasifikasi yang dilatih kemudian disimpan dalam variabel model. Setelah melatih model, objek model klasifikasi dikembalikan sebagai output dari fungsi ini. Nah, nilai dari model ini merupakan hasil dari sini. Kemudian kita lanjut lagi ke tahap kelima, yaitu pengetesan data. Kita akan melakukan pengujian data baru menggunakan model klasifikasi yang telah dilatih menggunakan fungsi tes data. Fungsi tes data memiliki dua parameter, yaitu model yang merupakan model klasifikasi yang telah dilatih dan tes image yang merupakan daftar gambar data uji. Nah, fungsi menggunakan perulangan for untuk mengiterasi melalui setiap gambar dalam daftar tes image. Untuk setiap gambar dalam tes image, fitur-fitur ekstraksi diekstrak menggunakan fungsi ekstrak fitur. Nah, jika fitur-fitur valid, dilakukan pengubahan bentuk fitur dengan menggunakan metode reshape. Di sini menjadi bentuk dua dimensi dengan satu baris menggunakan 1,-1. Selanjutnya, fitur-fitur tersebut ditransformasikan menggunakan scalar yang disimpan dalam model pipeline dengan menggunakan model name steps. Sini transformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur-fitur uji memiliki skala yang sama dengan data latih yang digunakan saat melatih model. Setelah transformasi fitur
dilakukan prediksi kelas menggunakan model SPM yang disimpan dalam pipeline dengan memanggil eh, metode model name step SPM predict feature. Hasil prediksi kelas tersebut disimpan ke dalam variable prediction. Berdasarkan hasil prediksi kelas, dilakukan pemilihan pesan yang sesuai untuk mencetak kelas yang diprediksi. Jika prediksi kelas adalah 0, maka dicetak kelas berang. Jika prediksi kelas bukan 0, maka dicetak kelas rubah. Lanjut ke baris kode selanjutnya. Di sini bisa dilihat kode di sini bertujuan untuk mengimpor dan menampilkan dataset dari dua kelas yang berbeda. Variabel data dir ini menyimpan lokasi direktori di Google Drive yang berisi data gambar. Lokasi ini merupakan jalur lengkap ke direktori yang berisi dataset, termasuk nama folder, subfolder yang sesuai. Variabel class folder di sini adalah list yang berisi nama folder. Nah, di dalam Google Drive tadi berisi folder berang dan rubah. Kemudian variabel class image adalah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan gambar dari masing-masing folder tadi. Di sini memiliki panjang yang sama dengan jumlah kelas yang ada, diinisialisasi dengan list kosong menggunakan list comprehension. Selanjutnya, program di sini akan melakukan perulangan melalui setiap folder kelas dan gambar pada setiap folder kelas untuk mengumpulkan gambar-gambar. Perulangan pada setiap folder kelas menggunakan perulangan for dan fungsi enumerate. Kita mengiterasi melalui setiap elemen dalam class folder bersama dengan indeksnya. Setiap folder kelas akan direpresentasikan oleh variabel class folder. Perulangan kemudian berlanjut untuk gambar pada setiap folder kelas dengan menggunakan perulangan for dengan range 1 sampai 6. Kita mengiterasi melalui angka 1 hingga 5 untuk mengakses gambar dalam setiap folder kelas. Nah, karena di Google Drive tadi, di dalam setiap folder itu berisi 5 gambar masing-masing. Kemudian nama file gambar dibentuk menggunakan format string dengan menggabungkan data dir, class folder, dan nomor iterasi J. Variabel file fetch ini akan menyimpan jalur lengkap ke gambar yang akan dibaca menggunakan OpenCV atau cv2.imread. Jika berhasil dibaca, maka gambar tersebut akan ditambahkan ke kelas image yang sesuai dengan kelasnya menggunakan indeks i. Jika gambar tidak berhasil dibaca, maka akan dicetak pesan gambar tidak valid beserta jalur file gambar yang bermasalah. Setelah melakukan perulangan melalui setiap folder kelas dan mengumpulkan gambar-gambar, kita akan menampilkan dataset dari setiap kelas menggunakan perulangan for dan fungsi zip. Kita mengiterasi melalui kelas folder dan kelas image secara bersamaan. Setiap nama kelas disimpan dalam variabel class name dan gambar-gambar dari kelas tersebut disimpan dalam variabel image. Di dalam perulangan gambar-gambar tersebut setelah dikonversi dari format BGR ke RGB menggunakan fungsi cv2.cvtcolor ini, fungsi plt subplot digunakan untuk mengatur tata letak plot dengan jumlah baris yang sesuai dengan jumlah kelas dan 5 kolom untuk menampilkan maksimal 5 gambar dalam setiap kelas. Kemudian akhirnya setiap plot gambar ditampilkan menggunakan fungsi plt.show. Baik, di sini kita masuk ke baris kode selanjutnya. Di sini langkah selanjutnya itu mengimport 10 gambar tadi, 5 gambar sebenarnya untuk setiap kelas. Di sini ada variabel berang image dan rubah image. Ini digunakan untuk menyimpan gambar-gambar yang tadi telah dikumpulkan untuk masing-masing kelas rubah dan berang dari langkah sebelumnya. Kemudian variabel berang fitur dan rubah fitur ini menyimpan fitur-fitur yang diekstraksi dari gambar-gambar pada langkah sebelumnya menggunakan fungsi ekstrak fitur.
Setiap gambar dalam variabel berang image tadi dan rubah image diolah melalui fungsi ekstrak fitur, dan fitur yang dihasilkan disimpan ke dalam variabel berang fitur dan rubah fitur. Variabel X di sini digunakan untuk menggabungkan fitur-fitur dari kedua kelas tadi menggunakan fungsi npVstack. Fitur-fitur dari berang ditempatkan di atas fitur-fitur dari rubah dalam array 2 dimensi. Variabel Y kemudian menyimpan label-label kelas yang sesuai dengan fitur-fitur yang telah digabungkan sebelumnya. Menggunakan fungsi npGeros dan np1, label 0 diberikan kepada fitur-fitur berang, sedangkan label 1 itu diberikan kepada fitur-fitur rubah. Fungsi npHstack digunakan untuk menghubungkan label-label tersebut menjadi satu array. Kemudian di sini ada variabel model, itu memanggil fungsi getPattern dengan menyediakan fitur-fitur X dan label-label Y sebagai argumen, di mana fungsi getPattern ini akan melakukan pengolahan lanjutan termasuk pemrosesan fitur, inputasi nilai bukan angka, dan melatih model klarifikasi menggunakan SVM. Lalu data yang baru diimport akan kita uji dengan menggunakan variabel test image. Variabel test image ini digunakan untuk menyimpan gambar-gambar uji yang akan diuji dengan model yang telah dilatih. Nah, variabel test image ini akan kita isi dengan gambar yang nanti akan kita upload, kemudian kita uji berdasarkan gambar-gambar yang sudah dilatih tadi. Kemudian ada variabel 6 test image menyimpan jumlah gambar uji yang ingin diimpor. Di sini jumlahnya 2. Kemudian menggunakan perulangan for, gambar-gambar uji diimpor dengan menggunakan fungsi file.upload dari Google Colab. Setiap gambar yang diimpor akan diekstraksi fiturnya dengan fungsi import image, dan fitur-fitur tersebut akan disimpan dalam variabel test image. Gambar-gambar uji juga ditampilkan menggunakan fungsi image dan vlt mshow. Selanjutnya data akan kita uji dengan model menggunakan fungsi test data. Di sini fungsi test data dipanggil dengan menyediakan model dan gambar-gambar uji test image sebagai argumennya. Fungsi ini akan mengiterasi melalui gambar-gambar uji, mengekstraksi fitur-fiturnya, dan menggunakan model untuk melakukan prediksi kelas. Hasil prediksi akan dicetak dengan kelas berang atau kelas rubah tergantung pada prediksi yang diberikan oleh model. Demikian kode tadi diimplementasikan proses ekstraksi fitur, pelatihan model, dan pengujian pada data gambar untuk mengklasifikasikan gambar-gambar sebagai kelas rubah atau berang-berang. Nah, bisa kita lihat di sini outputnya. Ini merupakan gambar data latih di kelas berang. Saya menggunakan 5 gambar untuk mempelajari model bagaimana ekstraksi dari hasil yang didapat menggunakan gambar berang. Dengan demikian juga di kelas kedua itu gambar rubah. Di sini menggunakan 5 gambar untuk mengekstraksi fiturnya, kemudian melatih data kepada model, sehingga pada output selanjutnya di sini kita mengupload 2 gambar. Untuk gambar pertama itu model dapat mengenali bahwa ini memasuki kelas berang. Begitu juga dengan gambar kedua, ini gambar rubah, gambar untuk pengujian data model tadi. Setelah diupload gambar rubah, maka model mengenali dan ini masuk ke kelas rubah. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.